waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita buka acara ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami hendak merayakan hari Natal, hari kelahiran-Mu ya Bapa. Kiranya acara ini dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana-Mu saja ya Bapa, dan kami melakukan ini semua hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, masih sepi kayaknya. Masih sepi, kurang rame. Kurang rame, iyalah. Karena kan kita merayakan Natal dengan online, jadi teman-teman ada di rumah pun. Iya, pada di rumah ya. Coba kita lebih keras lagi biar lebih keras lagi. yang di rumah sampai denger gitu. Baik, kita sapa lagi teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Wah. Oh, udah mulai kedengeran, Sudah mulai kedengeran. Semangatnya sampai ke sini. Iya, semangatnya terasa sampai di sini. Iya. Jadi pada hari ini kita boleh merayakan Natal Pemuda di tempat ini. Walaupun sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi semangat dan sukacita kita ya Put ya. Tentu saja, meskipun dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini, kami tetap semangat, dan ini semua bisa terjadi bukan karena kuat kuasa kita saja ya Hoho. Ya. Betul. Tentu saja ini semua bisa terjadi karena kuat kuasa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Benar. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan derajat-Ku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
Tuhan yang benar. Walau bagaimana perjalanan hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hari Natal adalah hari di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini. Yesus datang di bumi ini sebagai cahaya di tengah kegelapan, bagaikan langit dan terang lilin yang menerangi ruang yang gelap. Tuhan telah memberikan cahayanya kepada kita, dan kita harus membagikan cahaya itu kepada sesama kita dengan menyebarkan sukacita dan harapan di tengah ketakutan dan ketidakpastian seperti yang kita alami saat ini. Mari kita sambut sang terang, mari kita sambut sang damai, dan mari kita sambut sang harapan di dalam hati kita di malam yang kudus ini. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise and new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, mighty one, oh, night, when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Tak terasa, tahun 2020 hampir usai. Jika kita lihat lagi ke belakang,
1 tahun ini terasa berbeda. Bencana, kepahitan mewarnai tahun ini. Susah, resah dan khawatir melingkupi hati. Tahun ini penuh dengan kejutan dan air mata. Tidak disangka kita harus berkutat pada kebiasaan baru. Kebiasaan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Persekutuan dibatasi, jabat tangan dihindari. Semua hanya bisa dilakukan dengan jarak yang jauh. Semua terasa tidak biasa. Terlepas dari itu, tahun ini tetap berkat. Tahun ini kita kembali dituntun untuk menyadari bahwa kita lemah, kita tidak berdaya, dan kita tidak bisa sendiri. Semua harapan dan topangan masih ada. Walaupun banyak kepahitan, tetapi percayalah, Immanuel, Allah menyertai kita. Kasih dan berkat kemurahan-Nya akan selalu menaungi kita semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Teman-teman pemuda, remaja, senang menjumpai teman-teman semua dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani sejauh ini, luar biasa dari pembukaan sampai waktu perenungan firman ini. Saya ikut merasakan betapa teman-teman bersuka cita. Saya merasakan dari aura yang ada di dalam ruangan saat ini, teman-teman yang di rumah, bahwa joyfulness ada melingkupi bersama dengan semua teman-teman yang melayani pada perayaan Natal kita. Joyfulness artinya tidak terbatas pada circumstances atau apapun yang terjadi di sekitar kita. Teman-teman yang melayani ini seakan-akan melampaui itu semua, dan untuk itu kita patut bersyukur. Nah, kita sampai ke dalam perenungan firman. Saya berharap bahwa perenungan firman hari ini juga linier, bersinergi dengan apa yang telah dilayani oleh teman-teman dari awal tadi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk masa-masa Advent yang boleh kami lewati. Sampai dengan hari ini kami boleh merayakan kelahiran Kristus di dunia 2000 tahun lebih yang lalu. Saat ini kami ya Tuhan, orang-orang muda ada di hadapan hadirat-Mu. Bantulah kami, tolonglah kami untuk memaknai kehadiran Kristus, Sang Immanuel, Firman yang menjadi manusia itu di tengah-tengah dunia dalam keberadaan kami sebagai orang-orang yang masih muda. Tolonglah kami selama menit-menit perenungan firman ini agar betul-betul kami dikuatkan, disegarkan, dimampukan dan diberikan harapan pada Tuhan lebih dan lebih lagi tentang apa yang akan kami hadapi di depan, tentang bagaimana penyertaan Tuhan kepada kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja dan pemuda yang baik, tema Natal tahun ini berlandaskan pada Matius 1 ayat 23. Namun saya menambahkan untuk memberi penekanan lebih terhadap apa itu sebenarnya Immanuel. Seperti itu ya teman-teman. Saya membacakan untuk kita Matius 1 ayat yang ke-23, kemudian ayat pilihan lain yang saya tambahkan secara pribadi untuk dalam rangka memberikan pesan yang jauh lebih tajam untuk teman-teman, yaitu dari 2 Raja-Raja 6 ayat 15 hingga 17. Saya bacakan yang pertama, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagian pembacaan yang kedua terambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 hingga 17. Demikian bunyinya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita semua. Teman-teman yang baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah,
Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman semua dan terkhusus untuk teman-teman yang ikut melayani. Terima kasih banyak karena tetap setia dalam berbagai pergolakan iman yang dialami oleh teman-teman muda yang tetap stay di Salatiga dan mengambil keputusan untuk tetap melayani dalam gereja. Di lain pihak banyak teman-teman yang harus pulang, kemudian tidak bisa ikut melayani di gereja, di rumah pun kita tidak menjamin di kampung halaman masing-masing dalam keadaan baik dan senantiasa happy seperti itu. Kita tahu seperti dalam narasi yang baru saja dibacakan oleh teman-teman dalam membawa kita ke dalam firman bahwa segala sesuatu membuat kita kaget, segala sesuatu membuat kita shock, segala sesuatu membuat kita tidak nyaman. Kita harus mau berubah dalam tanda kutip, mau tidak mau, suka tidak suka, dan lain sebagainya, Teman-teman, kalau diajukan pertanyaan bagi kita, what happened in 2020 gitu ya? Apa yang terjadi di 2020? Apa yang terjadi di 2020? Beberapa hari lagi, 4 hari lagi akan selesai ya, 5 hari lagi akan selesai. Kalau kita diberikan waktu sejenak, apa yang terjadi? Mungkin kita akan menjadi seperti seorang yang teman-teman pernah melakukan perjalanan jauh ya, dengan bus atau dengan pesawat atau dengan apapun, kemudian teman-teman tertidur, terus begitu terbangun, tiba-tiba udah di sini ya, udah di mana ya? Mungkin seperti itu feeling yang bisa kita rasakan. Loh, kok tiba-tiba udah habis aja ya? Apa yang baru saja terjadi ya? Kok aku kayak seperti mimpi ya? Semua ini bisa terjadi seketika dan dalam waktu sekejap. Teman-teman yang baik, Immanuel ada bersama dengan kita hari ini dalam perayaan ini. Immanuel yang diwartakan terus-menerus akan teman-teman dengar, mulai dari masa Advent hari kemarin, Natal hari ini, dan bahkan nanti sampai Januari ketika masih ada perayaan-perayaan, teman-teman akan terus-menerus mendengar Immanuel, Immanuel, Immanuel. Pembacaan yang pertama terjadi ketika Yusuf ketakutannya teman-teman, istrinya calon istrinya hamil oleh Roh Kudus. Sangat menakutkan untuk seorang laki-laki yang merasa saya nggak pernah ngapa-ngapain sama perempuan ini. Bagaimana dia bisa hamil? Dia ingin diam-diam kemudian meninggalkan Maria. Tapi malaikat Tuhan datang kepadanya, kasih tahu kepada dia dalam mimpi, jangan takut. Gitu. Jangan takut. Perempuan muda ini akan melahirkan anak dan kamu, bapaknya, tanda kutip ya, di dunia harus memberi dia nama Immanuel. Artinya Tuhan beserta. Ada janji kepada Yusuf teman-teman. Ada janji yang luar biasa yang tidak dapat dia mengerti. Zaman itu gak ada COVID. Tetapi berita itu sangat mengagetkan dia dan mungkin dunianya serasa terbalik juga. Teman-teman laki-laki coba berpikir, anak-anak muda, tidak ada apa-apa tiba-tiba orang datang bilang, hey dia hamil, oh my God. Anak-anak perempuan juga begitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk bangun tidur, dikasih kabar kamu akan hamil dan melahirkan oleh Roh Kudus, my God. Mungkin itu bagaikan langit runtuh ya teman-teman. Nah sekarang jangan karena cerita ini kamu mulai bikin roh kudus baru. Kemudian kamu mulai macam-macam dan pakai firman itu roh kuda itu begitu ya. Hanya Yesus dan hanya Yesus yang kepadanya Allah berkenan kepada ibunya yaitu Maria. Teman-teman bayangkan kalau kejadian ini terjadi di 2020. Wah kacau sekali. Gitu ya, pasti akan sangat ketakutan kita semua yang mengalami itu. Cerita kedua teman-teman, kenapa saya pilih dengan sengaja. Cerita ini terjadi ketika Nabi Elisa yang ada di Israel
Ceritanya orang-orang Aram, bangsa Aram di sekitar Israel mau menyerang mereka. Pagi-pagi bujang itu, kata bujang itu artinya pelayan daripada Nabi Elisa ini oyak-oyak tuannya, Tuan bangun celaka kita sudah dikepung seperti itu. Sudah dikepung tempat tinggal mereka di gunung. Terus tuannya bilang, Elisa Nabi ya, jangan takut. Yang ada dengan orang-orang itu tidak seberapa. Yang ada beserta dengan kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih akbar katanya. Bujang ini bingung kan? Maksudnya apa? Orang gak ada siapa-siapa di sini. Orang itu semua pakai persenjataan perang, kereta, prajurit dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya Nabi ini bilang yang menyertai kita lebih banyak? Nabi bingung ya. Nabi kemudian bilang sama Tuhan, berdoa, Tuhan tolong dulu, buka dulu mata bujang ini supaya dia bisa lihat gitu. Mata lahiriahnya ini dibuka, mata imannya ini dibuka supaya dia bisa melihat penyertaan-Mu yang luar biasa. Karena hanya Nabi yang bisa lihat teman-teman. Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Nabi. Begitu matanya dicelikkan teman-temannya, saya yakin itu juga adalah bahasa dari mata spiritual bujang ini dibuka. Dia melihat begitu tentara sorga, tentara api, tentara malaikat sorgawi dengan kereta-kereta kuda yang dilihat dalam penglihatan itu menyertai dan mengelilingi mereka. Nyata. Teman-teman, dari dua cerita ini, saya tidak tahu sejauh mana teman-teman mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Seperti apa keintiman masing-masing teman-teman, baik yang di sini maupun di rumah. Seperti apa keintiman teman-teman secara pribadi dengan Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa orang-orang yang intim secara pribadi dengan Tuhan teman-teman, dia laksana Yusuf dan bujang-bujang Nabi Elisa. Bahwa mereka mampu melihat penyertaan Tuhan walaupun di tengah-tengah goncangan sekalipun. Seperti itu. Teman-teman yang baik, Ibu Iki bicara tentang penglihatan. Saya gak punya karunia penglihatan, ya wis. Bicara tentang keintiman Tuhan dengan Tuhan. Saya belum terlalu mengerti keintiman dengan Tuhan itu rajin ke gereja kah? Rajin ikut pelayanan kah? Rajin ikut remaja kah? Iya kah Ibu? Ibu Iki tidak bisa bilang tidak bisa bilang iya juga. Karena keintiman dengan Tuhan jauh melampaui itu semua. Kembali ke tema what happened in 2020 gitu ya. Adakah Tuhan menyertai kita teman-teman? Kalau kita melihat ya kejadian 11 bulan, hampir 12 bulan ke belakang ini. Adakah Tuhan menyertai kita dan bilang sama kita seperti Tuhan bilang sama Yusuf, Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Adakah Tuhan oke, saya gak bisa lihat Tuhan. Saya gak punya karunia itu. Tapi benarkah Tuhan menyertai saya, keluarga saya, sekolah saya, hubungan pacaran saya, hubungan pertemanan saya, hubungan sekolah kuliah saya, masa depan saya. Seperti Tuhan menyertai Elisa dan bujangnya. Ya, Tuhan selalu menyertai. Selalu. Ibu Iki mencatat beberapa hal di sini teman-teman ya. Bukti Tuhan menyertai kita semua, termasuk saya. Teman-teman, bencana di mana-mana. Kita di Salatiga, GKJ Salatiga hanya COVID. Kecamatan kelurahan kita mengharuskan kita tutup gereja. Jangan bikin klaster baru. Bencana teman-teman. Non alam. Di luar sana, teman-teman lihat TV enggak? Banjir, longsor, jembatan putus, orang kelaparan.
Tuhan masih menyertai kita. Kita jauh-jauh lebih beruntung keadaannya daripada orang-orang yang sudah COVID lagi, gunung di sekitar dia meletus lagi. Hewan pada mati, dia nggak bisa makan. Hari ini Ibu Iki nonton gelar perkara. Ibu Iki melihat seorang ibu membunuh 3 anaknya di Nias. Hari ini gelar perkaranya. Karena apa teman-teman? Kesulitan ekonomi. Teman-teman yang di gereja masih bisa duduk, teman-teman di rumah menyaksikan YouTube mungkin sambil menikmati teh sore dan tidur-tiduran. Tuhan masih menyertai. Belum ada apa-apanya kita ini, bukan? Keadaan sulit teman-teman, keadaan sulit. Betul. Usaha papa mama mungkin yang teman-teman yang wira swasta makin menurun, warungnya mungkin makin menurun gitu ya. Yang orang tuanya kerja di pasar atau petani makin menurun. Orang tua yang walaupun kerja di pabrik mungkin harus dirumahkan. Orang tua yang kerja di swasta maupun negeri dengan pergulatan mereka masing-masing. Sulit kalau teman-teman taruh telinga dan dengar, mereka sulit ngurus bangsa dan negara ini ya. Aparat-aparat sipil mengurus bangsa dan negara ini sulit. Keadaan memang sulit. Tapi paling tidak kita masih dikelilingi oleh orang tua yang lengkap. Yang sehat. Di lain pihak, dalam sekejap ada banyak anak muda, teman-teman. Salah satunya mahasiswa Ibu Iki. Sekejap, di bulan yang lalu, akhir November, harus kehilangan kedua orang tuanya. Sekejap. Karena COVID. Sekejap, sangat menyakitkan. Walaupun keadaan sulit, Tuhan masih menyertai. Malaikat-malaikat Tuhan, tanda kutip, yang ditunjukkan kepada bujang Elisa, ada juga di samping teman-teman. Siapa mereka? Orang tua, orang-orang yang kita kasihi, teman-teman yang dimananya kita bergaul dengan mereka. Itu penyertaan Tuhan. Tidak bisa kemana-mana, gak enak. Ya, tidak bisa kemana-mana. Tapi paling tidak semester ini selesai juga kan. Paling tidak tugas masih bisa kirim kan. Gak bisa kemana-mana, boring tok, mata sakit bu, habis COVID minus semua. Nggak apa-apa minus, yang penting nilai tetap stabil, A, B, A, naik kelas. Gitu ya teman-teman ya. Banyak hal yang lain. Mungkin juga ada yang karena miskomunikasi, karena COVID, mbah COVID harus putus sama pacar-pacarnya, terutama yang LDR. Banyak mahasiswa menyaksikan ini ya. Mahasiswa yang tinggal di Salatiga mungkin harus banyak putus pacar karena komunikasi nggak bagus ini. Mbah COVID ini ya. Nggak apa-apa. Mati 1, tumbuh 1000. Iman dalam Tuhan. Karena enggak mungkin sampai 1000. Kalau sampai 1000 itu kebangetan teman-teman. Enggak mungkin. Jadi itulah penyertaan Tuhan pada kita. Allah menyertai kita teman-teman. Dari perenungan Advent kita mengimani Kristus, benih Kristus ditaruh Allah di dalam rahim Maria. Dalam tubuh kita ini kan gelap ya teman-teman, rahim Maria itu begitu gelap. Kristus sebagai embrio ditaruh di sana. Dia arep-arep kapan keluar, kapan dilahirkan. Dia walaupun dalam segala kekuasaannya sebagai Tuhan, kalau hari itu dia masuk sebagai embrio, hari itu juga dia mau lahir bisa, tapi tidak. Dia tahu penyertaan Bapa di surga ada bersama dengan dia.
masa-masa sulit, gelap di dalam rahim, secara manusia apa saja bisa terjadi kepada seorang perempuan hamil. Ya, Kristus ada di dalam sana, setia menunggu. Maria sang ibu mengandung embrio itu, janin itu, setia menunggu. Elisa dalam kegentarannya menghadapi Aram, dia tahu dan dia berpengharapan Tuhan mengirim pertolongan dan dia setia. Itulah Immanuel. Allah menyertai kita sekalian teman-teman. Dan bukti bahwa seorang muda disertai Allah adalah apa? Anda juga harus menjadi Immanuel, Immanuel untuk sekitar Anda. Di mana Anda ada, harus orang merasakan, harus papa mama merasakan, harus kakek nenek merasakan, harus teman-teman merasakan, harus jemaat merasakan, persekutuan pemuda merasakan bahwa ya, lewat mereka kita bisa melihat penyertaan Tuhan bagi keluarga kita, bagi jemaat, bagi teman-teman, bagi di mana saja teman-teman berada. What happened in 2020, it doesn't determine what will be happen in 2021. Apa yang terjadi di 2020 gak mesti, gak menentukan apa yang terjadi di 2021. Because you have God who is Immanuel. Anda punya Tuhan yang adalah Immanuel. You will have cross, you will have pain, but yes, you will always have hope in Immanuel. Salib akan tetap ada, sakit akan tetap ada, tapi ya harapan dalam Immanuel juga tetap ada. Rasakan kehadiran Tuhan. Bagi teman-teman semua, saya mendoakan teman-teman semua bisa melihat kehadiran Tuhan melampaui semua kesulitan ini. Amin. Mari kita berdoa, dan doa ini akan kita akhiri nanti dengan lagu doa Bapa Kami yang akan dipandu oleh teman-teman song leader dan juga teman-teman pemusik. Dalam doa teman-teman, selain kita berdoa untuk persekutuan pemuda dan remaja kita, Ibu Iki juga berharap kita selipkan doa kita untuk bangsa dan negara kita, dunia di sekitar kita. Dan juga yang paling penting teman-teman, kita rindu berdoa agar Tuhan juga membuka mata hati kita, mata iman kita untuk dapat kita melihat betapa Allah menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk perenungan Tuhan, firman Tuhan bagi kami sekalian hari ini. Tolong kami ya Tuhan dalam keterbatasan kami, di dalam rupa-rupa pergumulan kami sebagai orang-orang muda. Allah mengartikan setiap hal yang telah kami renungkan bersama, agar jauh lebih dalam lagi kami masing-masing pribadi dimampukan Tuhan untuk mengerti makna Immanuel di dalam hati kami, hidup kami. Tuhan tolong kami agar walaupun dalam pemikiran kami yang masih sangat muda ini, dalam pemikiran kami yang masih belum banyak makan asam garam dunia ini pun, Allah tetap berkarya sehingga kami semua dimampukan untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami.
Bapa kami yang baik, kami mau bersyukur untuk perayaan Natal tahun ini. Kami bersyukur untuk semua teman yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Kami bersyukur untuk semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran YouTube ini. Kami berdoa dan memberkati mereka dari tempat ini, agar dalam berbagai rupa-rupa pergumulan hidup mereka yang dihadapi oleh mereka secara pribadi, keluarga dan keluarga besar, Tuhan ada di sana. Bapa yang baik, kami mau bersyukur untuk keberadaan orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Tolong kami, bantu kami, agar kami tetap menghargai, mencintai, dan mau memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan kami pun mau menjadi pribadi yang semakin hari, semakin menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati sesama kami. Tolong kami Tuhan, untuk menjadi Immanuel kecil di tengah-tengah persekutuan, keluarga, gereja, pertemanan, dimanapun saja kami berada, agar lewat kami orang boleh melihat dan merasakan penyertaan Tuhan kepada mereka. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk keberadaan dunia di mana kami ada, bangsa dan negara kami. Tuhan, kami melihat berbagai pergolakan sosial, ekonomi, politik yang terjadi di bangsa ini. Kami merintih, kami menangis sebagai orang-orang muda. Tuhan, tolong kami dalam keberadaan kami, untuk kami ikut andil membawa kemaslahatan yang baik untuk bangsa di mana kami ada lewat peran kami sebagai orang-orang muda. Jadikan kami orang-orang muda yang jujur, jadikan kami orang-orang muda yang ramah, jadikan kami orang-orang muda yang santun, jadikan kami orang-orang muda yang berintegritas di dalam takut akan Tuhan. Lewat refleksi Natal ini kami mau menghayati arti kelahiran Kristus di dunia untuk turut andil dalam kesengsaraan hidup sebagai manusia. Dalam penghayatan itu kami Tuhan, tolong kami agar kami betul-betul menghayati kehadiran kami juga di tengah-tengah dunia yang menderita ini, di dalam kerendahan hati, di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kehadiran kami sebagai pemuda-pemuda remaja Kristen tidak menjadi batu sandungan bagi bangsa dan negara kami, tapi justru menjadi berkat dan menjadi cermin yang baik untuk keseluruhan bangsa dan negara kami. Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk dunia yang bersedih karena COVID-19. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, teman-teman kami yang terdampak langsung oleh COVID-19. Allah, Engkau adalah Allah yang ada dan nyata, sekaligus Allah yang penuh dengan misteri. Dan kami mengimani bahwa keberadaan dan misteri Allah adalah indah. Bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk mau bersabar, bantu kami untuk dimampukan melihat kebaikan Tuhan dan maksud Tuhan melampaui segala kenyataan-kenyataan yang menurut mata manusia kami kurang baik ini. Kasih penghiburan sukacita kiranya ada bersama kami sekalian, dan terlebih-lebih untuk mereka semua yang mengalami dampak COVID-19 ini secara langsung. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan, keberadaan Tuhan, cinta Tuhan boleh mereka rasakan lewat anak-anak Tuhan yang ada di sekitar mereka, dan mereka boleh bersukacita senantiasa menanti jawaban dan pengharapan di dalam Tuhan, untuk bersama-sama kami saling mendoakan, berpengharapan di dalam Tuhan, untuk nanti kami sama-sama keluar sebagai saudara bersaudara di dalam iman, keluar dari keadaan ini, melihat ke belakang dan merefleksikan bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh program Natal maupun Tahun Baru, perayaan dan lain sebagainya dalam gereja kami, agar semuanya betul-betul dapat merefleksikan kehadiran gereja dan kami sekalian sebagai perwakilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang memberitakan damai dan sejahtera. Terima kasih banyak ya Yesus, kami semua memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dengarkan kami dan sahuti kami dan jawab kami Tuhan pada waktu yang baik, di mana Tuhan mau mengajarkan segala sesuatu untuk kami maknai betul-betul hanya seturut dengan
kehendak, pengharapan, dan hati serta rencana Tuhan yang kami tahu itu semua baik adanya. Terima kasih banyak ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami menyerahkan doa ini sepenuhnya dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sampai ke dalam akhir ibadah ini, dan sebelum teman-teman menutup secara seremonial, saya mengajak kita semua untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Kristus, persekutuan Roh Kudus, penyertaan Allah Bapa Sorgawi, kiranya ada bersama dengan teman-teman muda sekalian dari Natal ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Iki untuk pelayanan firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Semoga Ibu Iki diberkati keluarganya dan pelayanannya ke depan. Dan sudah kita dengar tadi bahwa di dalam kondisi apapun, kondisi kita saat ini yang memang sulit, yang memang banyak sesuatu yang tidak pasti, baik itu di pekerjaan kita, di studi kita, dan di kehidupan kita hari lepas hari. Namun jangan khawatir, jangan hilang sukacita, dan jangan hilang harapan, karena Immanuel hadir, Immanuel datang dalam kehidupan kita, Immanuel ada di hati kita yang menyertai setiap hidup kita.
Benar sekali, apalagi dengan situasi seperti ini, kita harus tetap selalu berpengharapan, penuh dengan sukacita, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga jarak, physical distancing, tapi jangan social distancing ya. Benar, jadi cukup jaraknya yang dijaga tapi jangan hatinya yang diberi Benar jarak. sekali, kita harus tetap saling support, saling mengasihi sesama kita, dan tetap penuh sukacita untuk menyambut kelahiran Yesus ini. Dan kami pamit, akhir kata kami ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año es felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año es felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.